Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran walaupun tidak bisa tatap muka ya. Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan yang belum absen tulis di kolom komentar untuk mengisi kehadirannya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, pembelajaran secara daring, tentunya kita harus selalu bersyukur. Oke, sekarang kita biar tidak lupa, kemarin sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kondisi masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam. Ya. Jadi ada dari kondisi aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Ya, silakan dipelajari kembali ya supaya tidak lupa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis dan menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah SAW. Siswa dapat mengidentifikasi fase-fase dakwah. Siswa dapat menyebutkan kesulitan-kesulitan yang dialami Nabi Muhammad ketika berdakwah. Siswa dapat mengklasifikasikan perbedaan dakwah Nabi Muhammad pada fase sembunyi-sembunyi dengan fase terang-terangan pada masa sekarang dengan tepat. Nah, yang selanjutnya, bagaimana secara dakwah Rasulullah memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah, berkholwat di Gua Hira, yaitu gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak di dekat Mekah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad melakukan kholwat di Gua Hira atau yang terletak di Jabal Nur. Nah, pada saat itu Rasulullah bertepatan pada malam 17 Ramadan ya. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah yang melalui perantara malaikat Jibril. Nah, pada saat itu Rasulullah mendapat wahyu pertama kali dari Allah melalui malaikat Jibril, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu Rasulullah pulang ke rumah menemui istrinya dengan rasa yang takut, gemetaran yang sangat hebat. Lalu Siti Khadijah istrinya memeluk beliau. Nah, di situ dibawalah Nabi Muhammad ke tempat Waraqah bin Naufal. Lalu beliau menceritakan kejadian tersebut yang di Gua Hira. Lalu Waraqah menjawab, itu adalah wahyu pertama Nabi Muhammad. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad telah siap menerima wahyu dari Allah untuk yang selanjutnya. Nah, pada malam ke-40 Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berjalan ke suatu tempat. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu, lalu beliau kembali ke rumah, menyuruh istrinya Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Lalu malaikat Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu turunlah ayat Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wala tamnun tastakthir,
wali rabbika fasbir, yang artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Setelah menerima wahyu tersebut, pada saat itulah Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dengan berkelanjutan. Dan semenjak itulah Nabi Muhammad mulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Lalu turunlah surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabain, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat yang terdekat. Nah, setelah turunnya surat Asy-Syura ayat 214, maka diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini sudah masuk fase dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu berdakwah secara sir atau sembunyi-sembunyi. Nah, sehingga orang yang pertama kali masuk Islam yaitu Siti Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam, yaitu istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yaitu ponakan Nabi Muhammad. Ada juga Zaid bin Harisah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah, juga menyusul masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengajak teman seperdagangannya dan mereka menyambut dengan baik. Nah, orang-orang yang pertama kali yang pertama kali masuk Islam, yaitu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, coba kalian cari 30 orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Nah, setelah 3 tahun beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan yang pertama kali itu di Bukit Safa. Nah, di sini mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, dan di situ juga ada pamannya Nabi Muhammad, siapa? Abu Lahab, yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, pada saat melakukan dakwah di Mekah, Rasulullah juga menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Tentunya kaum Quraisy yang menentang seruan Islam. Ada juga faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam. Di antaranya yaitu persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa. Yang ketiga, takut akan hari pembangkitan. Yang keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Yang kelima, faktor ekonomi, karena kaum Quraisy itu sebagian besar mata pencariannya yaitu membuat patung berhala. Nah, kaum Quraisy juga melakukan penghinaan dan ancaman, juga siksaan kepada kaum muslim, seperti penyiksaan yang ditimbakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan sama adalah Zamirah, yang matanya dicukil hingga buta. Kekejian mereka juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. Ada juga Bilal bin Rabah, yang seorang budak yang disiksa oleh
dijemur di terik matahari sambil dilempari batu. Nah, pada saat itu Rasulullah meminta kaum muslimin dan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyi demi menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi. Akan tetapi, kaum Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di Habasyi. Maka mereka mengirimkan utusan dipimpin Abi Rabi'ah dan Amr bin Ash serta memberi hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Kan tetapi Raja Najasyi menolaknya dan melindungi orang-orang Islam di sana. Nah, tidak hanya itu, kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan atau pengucilan terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah yang digantungkan di dinding Ka'bah berisi antara lain. Tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Islam kecuali Nabi Muhammad diserahkan atau menyerahkan diri pada kaum kafir Quraisy. Dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Islam. Dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Islam. Pemukiman umat Islam dikucilkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah atau di luar. Ya, jangan mengantuk. Silakan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, silakan kalian tulis informasi apa saja yang telah kalian tangkap setelah menonton video ini. Nah, untuk tugas kelompok diskusi, carilah perbedaan dakwah Nabi Muhammad SAW dari fase sembunyi-sembunyi dengan fase terang-terangan, dengan dakwah masa sekarang dengan tepat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA, silahkan didiskusikan bersama. Untuk absen, silahkan mengisi di kolom komentar. Nah, nanti di grup WA yang aktif bertanya dan menanggapi akan Ibu kasih nilai tambahan. Untuk tugas kelompok diskusi, silahkan kalian membuat tabel perbedaannya, lalu dipresentasikan di Google Classroom ya. Baiklah anak-anakku sekalian, dari video pembelajaran yang tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah itu dari yang pertama, dari mulai turunnya wahyu Nabi Muhammad. Yang kedua, turunnya wahyu yang kedua apa? Ya, betul. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan perintah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu surat Asyura ayat 214. Yang ketiga, yaitu dakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, wanita pertama yang masuk Islam adalah Siti Khadijah. Lalu keponakan Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Yang disebut As-Sabiqunal Awwalun ada 30 orang. Dan adapun kesulitan-kesulitan yang dialami Rasulullah SAW saat berdakwah dengan kaum Quraisy, yaitu ada pemboikotan dari kaum Quraisy yang menentang adanya ajaran agama Islam dan adanya faktor yang mendorong kaum Quraisy untuk menentang seruan Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Untuk besok, materi besok kita akan mempelajari tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Silahkan untuk dibaca terlebih dahulu. Besok kita belajar bersama lagi. Apabila banyak kesalahannya, Ibu mohon maaf. Belum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.